kelebihan dan kekurangan negara melakukan naturalisasi. Naturalisasi atau kewarganegaraan merupakan salah satu proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses naturalisasi harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Naturalisasi ialah prosedur pergantian status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Prosedur naturalisasi harus terlebih dahulu melengkapi beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan kewarganegaraan. Hukum naturalisasi di setiap negara itu berbeda. Nah, di sini ada proses naturalisasi. Ada 10 prosesnya yang saya tahu. Berikut terdapat proses dalam naturalisasi, yakni yang pertama, permintaan dijalankan secara tertulis kepada presiden melewati menteri. Yang kedua, berkas permintaan sudah komplit dengan syarat-syaratnya disampaikan kepada pejabat. Yang ketiga, menteri melanjutkan proses permintaan kepada presiden paling lama sekitar 3 bulan sesudah surat permintaan tersebut diterima. Yang keempat, dikenakan biaya sesuai ketentuan pemerintah. Yang kelima, penuturan janji ataupun sumpah jika sudah permintaan. Yang keenam, apabila proses naturalisasi Anda absensi pada saat dipanggil tanpa alasan yang konkret akan berdampak pada dibatalkan proses naturalisasi menurut keputusan presiden. Yang ketujuh, sumpah dituturkan di depan pejabat. Yang kedelapan, membentuk berita acara penerapan sumpah oleh presiden. Yang kesembilan, berita acara disampaikan kepada menteri paling lama 14 hari. Yang kesepuluh, menyerahkan dokumen imigrasi oleh pemohon paling lama sekitar 14 hari sesudah penuturan sumpah ataupun janji. Nah, di sini juga ada macam-macam naturalisasi. Nah, ada 2 macam-macamnya. Yang pertama itu adalah naturalisasi biasa. Naturalisasi biasa ialah macam naturalisasi yang dijalankan untuk mendapat status kewarganegaraan bagi warga negara asing sebagaimana berlangsung pada biasanya. Naturalisasi biasa tersebut menurut pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9. Nah, yang kedua ada naturalisasi istimewa. Umumnya, naturalisasi istimewa dikasih kepada warga negara asing yang sudah berguna kepada negara Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa tersebut dikasih oleh Presiden dengan pengesahan oleh DPR dan disusun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 20. Nah, di sini ada juga akibat naturalisasi. Berikut adalah beberapa akibat dari naturalisasi, yaitu yang pertama, seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia memperoleh kewargaan negara Republik Indonesia. Pada umumnya, kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya. Sebaliknya, jika seorang suami kehilangan kewarganegaraan RI, maka dengan sendirinya istrinya pun juga kehilangan kewarganegaraan itu. Yang kedua, anak yang berumur 18 tahun dan belum menikah, yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak tersebut turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh seorang ibu berlaku juga untuk anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya. Tidak anak itu belum berumur 18 tahun atau belum menikah. Keuntungan dan kerugian naturalisasi. Kita akan membahas ini, keuntungan dan kerugian naturalisasi. Nah, ada keuntungan naturalisasi. Yang pertama, dapat mengangkat nama baik Indonesia dalam bidang olahraga dan mampu bersaing secara internasional. Yang kedua, meningkatkan motivasi bagi warga negara Indonesia agar lebih berprestasi di bidangnya. Yang ketiga, menumbuhkan semangat pemain warga negara Indonesia agar mampu bersaing dengan pemain naturalisasi. Tapi ada juga kerugian naturalisasi. Yang pertama,
kurang maksimalnya regenerasi dan pengkaderan pemain muda di dalam negeri. Dan yang kedua, fokus perhatian akan tersita banyak kepada pemain naturalisasi. Nah, penjelasan dari setiap kesimpulan saya tentang kelebihan dan kekurangan naturalisasi dan proses-prosesnya, menurut saya naturalisasi ini penting karena membuat tata negara bagi kewarganegaraan dan warga-warga Republik Indonesia itu menjadi teratur. Nah, karena naturalisasi ini juga memiliki aturan-aturan untuk memproses hal tersebut. Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan dengan sekurang-kurangnya harus memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, kewarganegaraan pemohon, nama lengkap suami dan istri, tempat dan tanggal lahir suami istri, serta kewarganegaraan suami istri. Jadi kita itu jelas dari mana warga negara apa begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang naturalisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam komunikasi.